Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan dari tugas proposal pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Judul proposal yang saya tulis adalah pengaruh rasio keuangan terhadap laba bersih pada UMKM. Saya Muhammad Ibnu Khaldun Rahmatullah, NIM 2303010101017 dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Latar belakangnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2023, UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan bisnis dan belum menggunakan pendekatan analisis keuangan secara sistematis. Berikutnya adalah oleh karena itu penting untuk menganalisis kinerja keuangan UMKM menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah terbukti relevan dalam mengukur kinerja dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio keuangan merupakan alat analisis penting dalam manajemen keuangan yang membantu manajer dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja suatu entitas usaha. Di antara berbagai rasio keuangan yang umum digunakan, beberapa rasio memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan, seperti current ratio atau CR, debt to equity ratio atau DER, dan total asset turnover atau TATO. Current ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. DER menunjukkan struktur pemodalan perusahaan antara utang dan ekuitas, sementara TATO menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM? Yang ketiga, apakah total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM? Dan yang terakhir adalah sejauh mana ketiga rasio keuangan tersebut secara simultan mempengaruhi laba bersih pada UMKM. Batasan masalahnya adalah objek penelitian terbatas pada 10 UMKM yang memiliki laporan keuangan lengkap dan dapat diakses. Variabel independen dibatasi pada 3 rasio keuangan yaitu current ratio, debt equity ratio, dan TATO. Periode data yang digunakan adalah 1 tahun laporan keuangan terakhir. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Sedangkan tujuan penulisannya adalah atau tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh current ratio terhadap laba bersih UMKM, menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap laba bersih UMKM, menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap laba bersih UMKM, dan mengetahui pengaruh simultan dari ketiga rasio keuangan terhadap laba bersih UMKM. Manfaat penelitiannya ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah menambah literatur akademik mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas UMKM. Yang kedua, memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi dan manajemen keuangan, khususnya dalam konteks usaha kecil dan menengah. Sedangkan manfaat praktisnya adalah yang pertama, menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja keuangan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendamping UMKM dalam merancang strategi keuangan dan program pelatihan berbasis data.
Metode penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 10 UMKM. Variabel yang diteliti meliputi current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover sebagai variabel independen, serta laba bersih sebagai variabel dependen. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data. Analisis dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan bantuan software statistik SPSS versi 25. Di parsial menggunakan uji T, uji simultan menggunakan uji F, serta koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh rasio keuangan terhadap laba bersih pada UMKM. Masuk ke bab berikutnya yaitu kajian pustaka, diawali dengan landasan teori. Di sini ada dua teori yaitu teori keagenan yang menyatakan bahwa pengelola usaha atau agen harus bertanggung jawab kepada pemilik modal atau prinsipal dalam mengelola keuangan agar dapat menghasilkan laba yang maksimal. Kemudian tentang rasio keuangan, jadi di sini rasio keuangan ada 3 ditambah dengan laba bersih jadi 4. Yang pertama, total asset turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Debt to equity ratio merupakan rasio solvabilitas yang membandingkan total utang dengan total ekuitas. Dari yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal yang bisa berdampak pada risiko keuangan yang lebih besar. Laba bersih atau net income adalah keuntungan akhir perusahaan setelah dikurangi seluruh beban dan pajak. Pengertian laba. Laba bersih atau net income adalah hasil akhir dari aktivitas usaha setelah dikurangi seluruh biaya operasional, pajak, dan lainnya. Laba bersih merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya. Dalam konteks UMKM, laba bersih sering digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan karena mencerminkan kemampuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan menciptakan nilai tambah bagi pemilik. Laba juga menjadi dasar untuk mengambil keputusan strategis seperti ekspansi usaha, pembiayaan, atau efisiensi operasional. Berikutnya, rasio keuangan dan UMKM. Menurut Nugroho dan Ayu Ningtyas, pada penelitiannya tahun 2022 yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan menerapkan pendekatan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover terhadap laba bersih pada UMKM di Jawa Tengah. Beberapa tinjauan empiris terkait dengan penelitian. Wardani dan Haryanto pada tahun 2021 meneliti bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih perusahaan manufaktur. Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa current ratio dan Tato memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas UMKM di Jawa Barat. Nguyen dan kawan-kawan pada tahun 2019 dalam studi di Vietnam, Tato berpengaruh kuat terhadap laba UMKM, menegaskan pentingnya efisiensi aset. Ahmad dan Yusuf pada tahun 2018 menemukan bahwa pengelolaan struktur modal dan modal kerja berdampak langsung pada laba bersih UMKM di Nigeria. Nugroho dan Ayu Ningtyas pada tahun 2002 menemukan bahwa CR dan Tato berpengaruh positif terhadap laba, sementara DER berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Kerangka konsep penelitiannya adalah seperti ini. Berdasarkan landasan teori dan tinjauan empiris di atas, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu current ratio, DER,
dan tato masing-masing berpengaruh terhadap laba bersih dan juga secara simultan berpengaruh, akan dilihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independennya adalah CR, DR, dan tato, sedangkan variabel dependennya adalah laba bersih. Hipotesisnya adalah, hipotesis pertama, current ratio berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM. Hipotesis kedua, debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM. Hipotesis yang ketiga, total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM. Hipotesis yang terakhir adalah CR, DR, dan TATO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM. Metodologi penelitian. Jadi sekarang kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik rasio keuangan dan laba bersih pada UMKM, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikutnya, definisi operasional variabel dan pengukuran. Untuk variabel current ratio, definisi operasionalnya adalah mengukur kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Debt to equity ratio mengukur proporsi utang terhadap modal sendiri pada UMKM. Total asset turnover, definisi operasionalnya adalah mengukur efisiensi pemanfaatan aset untuk menghasilkan penjualan. Laba bersih, definisi operasionalnya adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya setelah pajak. Untuk tiga variabel pertama, skalanya adalah rasio, sedangkan untuk laba bersih skalanya adalah interval. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Indonesia yang memiliki laporan keuangan tahunan secara tertulis dan terdokumentasi. Sampel penelitian dipilih menggunakan proporsi sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, antara lain UMKM yang memiliki laporan keuangan tahunan lengkap minimal untuk satu periode terakhir. Data mencakup elemen rasio CR, DR, dan TATO, serta laba bersih. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 UMKM yang masing-masing menyumbangkan satu entry data laporan keuangan sehingga total observasi sebanyak 10 data. Jadi ini bisa dilihat ada 10 UMKM dari mulai toko A sampai ternak C, di mana masing-masing UMKM mempunyai data tentang current ratio, DER, TATO, dan net income dalam juta rupiah. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari hasil observasi lapangan, melainkan dari dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Jadi pengambilan data tidak melakukan observasi secara langsung, tapi mengambil data yang sudah tersedia. Sumber data berasal dari laporan keuangan tahunan UMKM, baik dari publikasi daring, media sosial usaha, maupun hasil dokumentasi pelaku usaha. Juga berasal dari literatur dan jurnal yang relevan untuk mendukung kerangka teori dan pembahasan. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan laporan keuangan dari UMKM yang memenuhi kriteria melalui dokumen tertulis atau sumber daring. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh nilai CR, DER, TATO, dan laba bersih. Juga melakukan studi pustaka atau library research
Peneliti juga mengkaji berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan peneliti terdahulu untuk menyusun landasan teori, tinjauan empiris, dan memperkuat analisis. Hasil penelitian dan pembahasan. Setelah mengolah data dari rasio keuangan dari 10 MKM, di mana variabel independennya terdiri dari current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover. Sedangkan variabel dependennya adalah laba bersih atau net income. Dari data statistik deskriptifnya diperoleh rata-rata laba bersihnya adalah 47,3 juta rupiah, rata-rata current ratio-nya adalah 1,86, rata-rata debt to equity ratio-nya adalah 0,83, dan rata-rata total asset turnover-nya adalah 1,14. Sedangkan hasil uji regresi linear bergandanya diperoleh hasil berdasarkan uji regresi diperoleh hasil sebagai berikut. CR berpengaruh terhadap laba bersih, koefisien positif, dan signifikan secara moderat. Sedangkan untuk DER terhadap laba bersih, koefisiennya negatif, artinya berbanding terbalik, dan tidak signifikan. Sedangkan TATO dengan laba bersih, hasilnya adalah koefisien positif, yang artinya adalah dan sangat signifikan. Sedangkan koefisien determinasinya atau R kuadratnya sebesar 0,89, artinya 89% variasi laba bersih dapat dijelaskan oleh ketiga variabel rasio keuangan tersebut secara simultan. Jadi dari hasil yang diperoleh tadi, total asset turnover memiliki korelasi positif. Total asset turnover memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap laba bersih dengan nilai korelasi sebesar 0,956, yang berarti semakin tinggi efektivitas UMKM dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh. Temuan ini mendukung teori return on investment yang dikemukakan oleh Weston dan Brigham, yang menyatakan bahwa efisiensi dalam pemanfaatan aset akan memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Current ratio menunjukkan korelasi positif yang sedang terhadap laba bersih, di mana nilai R-nya adalah 0,359, artinya kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan kinerja laba. Ini sejalan dengan teori likuiditas menurut Gitman dan Zator yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik cenderung memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk mendukung operasional dan menghasilkan laba. Sedangkan untuk debt to equity ratio justru menunjukkan korelasi negatif terhadap laba bersih, di mana nilai R-nya adalah minus 0,178 meskipun tidak terlalu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi utang terhadap ekuitas, potensi laba bersih itu menurun yang dapat dikaitkan dengan beban bunga dan risiko finansial yang lebih besar. Hal ini diperkuat oleh teori struktur modal dari Modigliani dan Miller yang menjelaskan bahwa peningkatan utang dapat meningkatkan risiko perusahaan dan berdampak negatif terhadap profitabilitas jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional atau total asset turnover adalah indikator keuangan yang paling berpengaruh terhadap laba bersih UMKM. Meskipun likuiditas atau current ratio dan struktur modal atau debt to equity juga memiliki pengaruh, namun dampaknya tidak sebesar efisiensi dalam penggunaan aset. Temuan ini relevan dalam konteks UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan bergantung pada pengelolaan aset yang optimal. Beberapa daftar pustakannya adalah sebagai berikut. Misalkan dari artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad dan Yusuf yang berjudul Financial Ratios of an SME Performance,
Study from Nigeria yang dimuat dalam jurnal International Journal of Business and Management volume 13 isu 2. Kemudian juga dari buku yang ditulis oleh Harahap berjudul Analisis Laporan Keuangan, Pendekatan Rasio Keuangan yang diterbitkan oleh Grasindo. Kemudian juga dari jurnal yang ditulis oleh Nuraini dan Mawardi pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas pada UMKM di Jawa Timur yang dimuat dalam jurnal ilmiah mahasiswa FEB. Kemudian juga ada penelitian dari Nugroho dan Ayuning Tias pada tahun 2022 yang dimuat dalam artikel analisis pengaruh rasio keuangan terhadap laba UMKM yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan volume 24 isu 2 dan beberapa referensi lainnya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.